kelornya. Nah, tapi itu tadi. Itu tidak mudah kita lakukan. Tidak mudah kita lakukan. Kita menciptakan pagar antara kita dengan orang lain. Zaman sekarang sudah tidak seperti zaman yang dulu-dulu. Kalau zaman dulu, orang itu gampang bersilaturahim, ketemu enak. Kalau sekarang, dipastikan ada perlunya. Kalau tidak, karena itu memang gerombolannya. Sulit ya, ketemu mampir. Kalau nggak ada acara, ada kepentingan, enggak. Kalau zaman dulu, zamannya masih kakek-kakek kita, zaman dulu ketika diajarkan bagaimana bermain, kan ngamalkan hadis Nabi itu, zurgeban, tasdarban, main. Tidak harus ada keperluan, tidak harus ada undangan. Itu menambah kecintaan, menambah kebersamaan, menambah kehangatan. Nah, sekarang mulai berkurang. Pokoknya kalau sering, pasti itu karena tujuannya sama. Karena tujuannya sama. Ada program yang sama, yang mau dilancarkan yang kumpul. Kalau enggak, ya enggak. Mulai semakin berkurang. Jadi karena itu kalau kemudian kita misalnya main gitu ya, itu nanti rasanya mungkin ada perlu apa? Kan tidak harus ada perlunya. Misalnya bilang enggak cuma silaturahim, kira-kira ada apa? Jadi jarang kalau sekedar silaturahim itu jarang. Jadi harus ada perlunya apa? Nah, itu kan sudah mulai semakin ini ya, makin renggang ini. Kalau tidak sekarang, tempat yang paling bisa untuk bersuara di mana? Ya di jalan, saling ketemu di jalan. Jadi dipertemukan di jalan, atau dipertemukan di pekerjaan, kantornya di mana, ketemunya di situ. Kita temukan di sana. Jadi semakin tidak rekat lagi sebagaimana zaman-zaman dulu ketika persaudaraan itu begitu akrab. Dulu misalnya gini, ketika saya kecil, itu saudara 4 pupu, 5 pupu. Mungkin kalau di Jawa sudah tidak umum ya, istilah 4 pupu. Adanya kan cuma sepupu. So, 2 pupu hilang, 3 pupu barunya. Di zaman saya kecil itu 4 pupu, 5 pupu itu. Saya masih diajari sama orang tua untuk bersilaturahim ke sana. Dan saya rasa itu ya saudara, kayak seperti saudara akrab dekat, saudara dulu. Padahal sudah 4 pupu dan 5 pupu, tapi masih ketahuan nasabnya itu. Buyut-buyut jauh atasnya itu masih 1 gitu. Itu masih sering. Nah, sekarang itu kan makin pudar. Saya kira di mana-mana sudah makin pudar. Sepupu saja itu sudah seperti orang lain. Seperti orang lain. Kalau partainya berbeda bisa bermusuhan juga. Sepupu padahal. Sepupu. Ya kan? Kita dikalahkan oleh berbagai macam kepentingan yang kita ciptakan sendiri. Kalahkan. Sehingga urusan ajaran Gusti Allah bisa nomor sekian. Dalam hubungannya dengan keluarga dan semacamnya. Kalau kita hidupkan kembali dengan Nabi itu kan apa? Nabi itu aunul gharib loh ya. Nabi itu adalah pertolongan bagi siapapun yang terasing. Jadi orang baru datang, nggak tahu dari mana, langsung merasa akrab dengan sikap Nabi. Jadi tidak ada sikap kecurigaan yang dimunculkan oleh Nabi ketemu orang asing. Itu orang asing, apalagi kalau sudah kenal saling kenal. Ini namanya siapa, rumahnya di mana? Asing sekalipun langsung didekat oleh belas kasih Nabi. Tanda bahwa rohani beliau betul-betul kuat dan terpraktekkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Terpraktekkan. Di betapa sangat jelas zaman makin akhir makin pudar. Makin pudar. Orang-orang dipertemukan oleh kepentingan. Orang-orang dipertemukan oleh tujuan dan ambisi yang sama. Itu pun juga banyak tidak ikhlasnya. Tentang apa? Diam-diam saling ingin mendahului. Jadi betapa penting menggapai ridho orang fakir miskin. Kalau sekarang fakir miskin itu disantuni, itu menjelang coblosan. Santuni baru. Itu bukan karena derma, bukan. Karena ingin
ingin dicoblos. Ini dapatkan one min one food. Itu dari mulai pilihan presiden sampai pilihan kepala desa. Ada uang begitunya. Ada uang begitunya. Heran. Yang saya herankan lagi itu apa? Yang melakukan begitu-begitu juga diantaranya adalah orang yang pangkatnya kiai. Hebat. Jadi sudah enggak terpakai itu istilah dalam hadis itu ar-rasyul murtasi final. Yang menyuap dan yang disuap di neraka enggak pakai. Hapus aja itu. Dan bagaimana orang Wahabi menghapus hadis-hadis yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Gusti Allah, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan barokahnya para kekasih Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.